Sorry I'm gone, I'm driving so far, tell me. Kerahasiaan pasien adalah jantung dari praktik kebidanan. Sebagai bidan, menjaga informasi pribadi pasien bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga amanah yang harus dijunjung tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas kode etik kerahasiaan pasien dalam kebidanan, mengapa sih hal ini penting, dan bagaimana bidan dapat melaksanakannya dalam praktik sehari-hari. Mengapa kerahasiaan pasien begitu penting? Pertama, ini membangun kepercayaan. Pasien akan merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berbagi informasi penting jika mereka yakin kerahasiaan mereka terjaga. Kedua, ini melindungi privasi. Setiap individu memiliki hak atas privasi mereka, dan bidan wajib menghormati hak ini. Ketiga, ini menjaga keamanan informasi. Informasi pribadi pasien, termasuk riwayat kesehatan, harus disimpan dan dikelola dengan aman. Mari kita lihat sebuah contoh. Ada seorang bidan tanpa sengaja membocorkan informasi pribadi pasien kepada orang lain. Apakah dampaknya? Tentunya banyak sekali dampak baik itu terhadap bidan maupun pasien yang di-share informasinya oleh bidan tersebut. Pasien akan merasa dihianati, kepercayaan pasien terhadap bidan pun akan rusak, dan tentunya reputasi sebagai seorang bidan pun akan tercemar. Contoh ini akan mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kerahasiaan dalam setiap situasi. Tak hanya itu, seorang bidan akan mendapatkan dampaknya juga di mata hukum. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran dalam menjaga rahasia pasien dalam kebidanan di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang pertama, pada pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada pada pasal 82 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan pasal 57 ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. Nah, selain dari itu, ada juga yang namanya Kode Etik Profesi Bidan. Kode Etik Profesi Bidan ini yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Bidan Indonesia atau IBI, yang juga mengatur tentang kewajiban bidan dalam menjaga kerahasiaan pasien. Kode etik ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari bidan dari pasien kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau dalam keadaan darurat. Kode etik kebidanan mengatur bagaimana bidan harus menjaga kerahasiaan pasien. Beberapa poin penting meliputi: pertama, ada informed consent. Bidan harus mendapatkan persetujuan pasien sebelum mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak lain kecuali dalam situasi darurat. Kedua, adanya batasan kerahasiaan. Bidan perlu menjelaskan kepada pasien tentang batasan kerahasiaan, misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan keselamatan pasien ataupun orang lain. Ketiga, adanya pengelolaan rekam medis. Rekam medis pasien harus disimpan dan dikelola dengan aman, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Dan terakhir, ada komunikasi yang tepat. Bidan harus menjaga kerahasiaan pasien dalam setiap interaksi, baik itu secara langsung maupun melalui telepon maupun media elektronik. Setelah dijelaskannya berbentuk situasi kasus, bagaimana seorang bidan yang melakukan pembocoran terhadap informasi pasien, dan juga dijelaskan bagaimana dampak-dampak ataupun resiko yang didapat oleh seorang bidan jikalau membocorkan informasi dari seorang pasien, dan sudah dijelaskan tadi betapa pentingnya menjaga kerahasiaan pasien oleh seorang bidan. Nah, berikut bagaimana sih bidan dapat menjaga kerahasiaan pasien dalam praktik sehari-hari? Berikut beberapa tips yang kami bagikan. Yang pertama, simpan rekam medis di tempat yang aman dan terkunci. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat untuk sistem elektronik. Yang ketiga, hindari membicarakan informasi pada pasien di tempat umum. Yang keempat, selalu minta persetujuan pasien sebelum mengungkapkan informasi dari pasien. Kerahasiaan pasien adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Mari kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi kode etik ini demi memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan terpercaya. Sekian,
penjelasan dari saya mengenai kode etik menjaga kerahasiaan pasien dalam kebidanan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry I'm gone, I'm driving so fast.